Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yunita dari Lokal 6 MPIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan diklat. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan diklat memberikan gambaran tentang kondisi sesungguhnya dari masalah yang dihadapi di lapangan atau apa yang dirasakan oleh calon peserta pelatihan diklat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam identifikasi kebutuhan diklat, upaya untuk mengetahui dan mengumpulkan masalah, data, fakta, dan informasi tentang yaitu pelatihan yang dilakukan tentang kemampuan. Nah, kayak kita sudah melakukan diklat kan kita harus melakukan, ada tujuan pelatihan yang dilakukan tentang kemampuan apa, materi mana yang bisa dipelajari dengan diri sendiri, mengapa perlu dilatih, faktor pendukung yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua yaitu menyusun program latihan. Menyusun program latihan ini berdasarkan hasil dari identifikasi kebutuhan pelatihan itu sendiri seperti membuat judul atau nama program, tujuannya, kompetensi yang ditempuh, perkiraan waktu pelatihan diklat tersebut, persyaratan peserta diklat, kurikulum, daftar bahan atau peralatan. Yang ketiga, melakukan perekrutan dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses penyaringan awal untuk mendapatkan calon peserta pelatihan diklat tersebut. Penerapan jenis dan materi uji dalam proses seleksi tergantung pada program pelatihan yang akan diikuti. Contohnya dari melakukan diklat kemarin seperti yang saya lakukan, yaitu kayak sudah dilakukan di sekolah. Sebagai contoh, mengambil tentang OSIS. Berarti tidak semua peserta siswanya tuh dari sekolah tersebut, karena kami hanya mengambil sebuah OSIS-nya saja. Itu pun hanya separuh beberapa siswa yang ada di dalam organisasi OSIS tersebut. Yang keempat, menyusun rencana pelatihan. Rencana pelatihan merupakan dokumen perencanaan tahapan pelatihan yang disusun berdasarkan isi materi pelatihan secara keseluruhan. Seperti di sini kita harus menentukan secara sistematis tahapan kegiatan sebuah diklat yang akan kita laksanakan. Yaitu menentukan bahan media yang digunakan dalam pelaksanaan diklat tersebut. Kita harus jelas, harus dipersiapkan dengan. Yang kelima, menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas. Menyiapkan sumber daya manusia yaitu seperti kita harus menyiapkan tenaga pelatih atau instrukturnya, habis itu menyiapkan peserta pelatihan diklat itu sendiri. Yang kedua, fasilitas di sini seperti peralatan yang harus kita siapkan untuk mendukung kegiatan tersebut seperti laptop, meja, kursi, sound, speaker, mic, dan sebagainya. Terus harus juga menyiapkan materi pelatihan, tempat pelatihannya di mana. Yang terakhir yaitu menyusun jadwal latihan. Menyusun jadwal latihan di sini kita harus disusun secara sistematis dan harus jelas tersusunnya dari jam berapa dan selesainya sampai kapan. Seperti misalnya jam 8 sampai jam 9 pembukaan, selanjutnya dilanjutkan dengan materi sampai jam 11, dan jam 11 sampai 12 games atau yang lainnya, dan 12 bisa istirahat ataupun juga, dan di jam 13-nya bisa langsung penutupan. Nah, itu sebagai contoh jadwal pelatihan. Yang jelas di sini menyusun jadwal pelatihan kita harus tersusun secara jelas dan sistematis agar sebagai buku panduan untuk instruktur, hingga instrukturnya bisa mengendalikan kegiatan diklat tersebut. Sekian video dari saya tentang materi persiapan pelaksanaan diklat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.